Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video bedah atau review toko yang ke-140. Ini adalah studi kasus. Jadi ini adalah video studi kasus. Sebetulnya video ngomong-ngomong doang, video ngomentarin doang. Studi kasus suatu bisnis atau suatu toko yang saya upload ke YouTube ini dan teman-teman bisa cek. Jadi kita studi kasus sama-sama. Insya Allah segmen ini setiap Senin 19.30 kita studi kasus sama-sama, dan buat teman-teman yang mau bedah tokonya cek di ganirozaki.com. Di situ ada dua ya, yang berbayar sama yang free. Yang free insya Allah masuk ke segmen ini. Kalau yang berbayar bukan karena saya paling jago sebetulnya, tapi karena alhamdulillahnya semenjak saya jadi konten kreator di konten kreator ini saya sering banget, bukan sering banget, banyak banyak orang yang datang ke saya memperlihatkan seller centernya, jadinya insting saya lebih terbangun. Mungkin insting saya lebih terbangun daripada teman-teman di luar sana. Oke, cek aja di ganirozaki.com. Yang masih bedah pekan ini nama tokonya adalah Santeria Store ID. Dia jualannya perfume. Oke, dia jualnya perfume. Kita lihat komennya dulu. Pertama komennya dulu. Bingung kalau toko sepi padahal udah ngiklan. Oke. Dan produk juga sudah ada rating. Kira-kira kendalanya di judulkah atau kata kunci iklannya, Bang? Terima kasih. Ini saya sebenarnya udah bukan baru ya, bukan udah, baru 1 bulan ke belakang nggak ngulik-ngulik iklan, nggak ngulik-ngulik atribut produk ala kadarnya aja, pakai tools yang punya saya, harganya 200.000 doang teman-teman. Judul yang cuma ngambil frekuensi, ya intinya gampang banget lah, nggak sampai dipikirin kayak gimana, nggak sampai segitunya. Terus iklan juga saya biasa aja, cuman awal saya JMV Max Auto goceng aja. Kalau ternyata gak laris ya sudah, berarti produknya nggak ada yang minat, itu aja. Kalau ternyata bagus, sebulan bagus, sampai mana ya? Saya terjeda teman-teman ini videonya. Eh, Oke, kita bacain komen lagi ya. Jadi bingung toko sepi padahal udah ngiklan dan produk juga sudah ada rating. Kira-kira kendalanya judul kah atau kata kunci iklannya? Ah, ah. Jadi itu bukan atau ya. Jadi ini masalahnya bukan hanya pasti judul atau pasti kata kunci, bukan. Jangan-jangan produknya. Dan most of the case, mohon maaf ya teman-teman, most of the case, yes, produknya. Bukan produknya jelek teman-teman. Tapi kadang kadang kita bisa produksi yang bagus, kompetisi udah terlalu berdarah di sana, demandnya memang tinggi. Tapi gini ya, simpelnya gini ya. Saya pernah bikin videonya ini kalau nggak salah. Jadi penjual di Shopee itu kan membludak banyak. Kalau teman-teman misalkan jualnya tadi parfum, parfum itu demandnya sempat tinggi banget. Saya ingat banget parfum kopi itu sempat tinggi banget. Parfum kopi itu sempat tinggi banget, tapi sekarang makin turun makin turun. Dan sellernya gimana? Sellernya banyak, masih banyak, bahkan mungkin bertambah. Nah, di sini makin perang harga. Itulah arena perang harga, arena berdarah-darah. Karena banyak seller yang nggak mau keluar zona nyaman. Udah tahu, udah ngerasain ramainya jualan parfum, misal ya, misal parfum. Jangan parfum deh, karena ini studi kasusnya parfum. Udah ngerasain ramainya jualan gamis, terus nggak mau move on. Oh, gamis pasti rame lagi kok, gamis pasti rame lagi. Tuh lihat aja Indonesia market size-nya gede. Betul, market size-nya memang gede. Tapi ini kita numpang teman-teman, kita numpang di platform yang dimana pasti akan didistribusikan, dan barrier to entry-nya juga rendah, orang-orang bisa join, jadinya demand-nya rendah, sellernya tambah banyak, artinya kompetisi makin berat. Jadi jadi pertanyaan ini dia bingung masalahnya di judul atau kata kunci. Saya rasa kalau judul nyaris nggak mungkin masnya ngaco, nggak mungkin. Kata kunci juga saya yakin masnya nggak mungkin ngaco. Kalau main manual ya, saya yakin masnya nggak mungkin ngaco. Jualnya parfum, terus dipasang kata kunci bahan motor, saya yakin nggak mungkin ngaco. Jadi menurut menurut saya masalahnya bukan di dua tersebut, mungkin di produknya. Mungkin ya, sekali lagi mungkin. Kadang juga ada masalah di akunnya, misalkan akunnya dibatasi atau akunnya kena shadow ban gara-gara terlalu banyak dalam satu wifi dan macam-macam. Banyak faktornya, tapi most of the case, kebanyakan kasus produknya. Mohon maaf ya teman-teman. Karena itulah saya sekarang fokusnya memang nyari produk, bukan iklan, bukan judul. Saya sekarang fokusnya nyari produk dan nyari supplier. Itu saya ya, itu saya teman-teman boleh banget ya, sepakat. Lalu kita lihat tokonya ya. Kita lihat tokonya. Ini namanya Santeria Store ID. Saya sudah kepoin tadi. Dia ternyata reseller brand parfum. Contohnya ini nih. Ini dia jual dari 3 tahun yang lalu. Reviewnya
baru 237 nih teman-teman. Reviewnya baru 237, 490 terjual. Ini kok bisa ada angka ini? Nah, ini yang biru-biru ini tools punya saya teman-teman. Cek aja di ganirozaki.com, namanya GRRND, itu harganya 500.000 seumur hidup. Cek di ganirozaki.com. Nah, ini 3 tahun reviewnya cuma segini, saya rasa tidak terlalu risk juga. Kita lihat aja teman seperjuangannya, cek teman seperjuangannya karena dia reseller ya. Nah, kalau teman-teman reseller, teman-teman bisa cek teman seperjuangan. Eh, Bisa cek simpelnya gini. Merek Summer Sand nih, Summer Sand tinggal klik aja. Kita lihat yang terlarisnya. Kemungkinan besar yang terlarisnya adalah mallnya. Ini adalah semua yang terfilter sebagai merek Summer Sand tersebut. Kita lihat terlarisnya. Nah, itu kan mall kan, kemungkinan ini prinsipalnya. Prinsipalnya yang paling laris. Nih, mallnya nih. Dan mallnya pun dia hanya 75 pieces terjual per bulan. Hanya 75. Ini juga bisa pakai analisis, pakai ini saya ya. Tool saya, misalkan pricing analysis. Total sold-nya itu kalau di total-total itu bisa sampai 59.000 sold. Tapi itu produk yang diuploadnya sudah lama banget, produk-produk baru nih 3 bulan 10 sold, no sold, alias ini kemungkinan besar memang pasarnya sudah saturated. Dia sempat laris, cuman pasarnya sudah saturated. Si brand ini ya, terus si prinsipalnya aja hanya bisa ngejual segini, apalagi Anda, apakah Anda bisa lebih laris daripada prinsipal? Bisa, jawabannya bisa. Saya pernah melihat ada yang resell sesuatu dia lebih laris daripada yang punya brandnya. Tapi pada umumnya tidak. Pada umumnya tidak. Jadi prinsipalnya aja kesusahan apalagi Anda. Tapi kalau misalkan prinsipalnya bisa 1.000 terjual, 3.000 terjual per bulan, nah itu Anda bisa ngambil remehan-remehan roti yang limpahan dari 3.000 2.000 tersebut. Jadi saya lihat ini memang pasarnya sudah saturated. Jadi cek teman seperjuangan. Ini tips juga buat teman-teman yang lain kalau reseller, apalagi brandnya brand yang terkenal atau brandnya yang sudah yang di push lah, yang ada brandnya lah, yang ada brandnya, cek aja tadi, klik nama brandnya, lalu lihat yang terlarisnya siapa. Kemungkinan besar si prinsipalnya, terus terlarisnya berapa banyak. Kalau ternyata dia juga kecil, jangan harap kita dapat limpahan roti yang besar. Nah, itulah. Yang ketiga, sepengalaman saya kalau main parfum, jadi Allah alhamdulillahnya saya tuh udah banyak banget lihat seller center teman-teman Shopee, karena semenjak saya jadi content creator ini baru 5 tahun kalau nggak salah, baru 5 tahun. Seperjalanannya waktu sampai detik ini banyak banget yang datang ke saya, ada yang berbayar, ada yang free, ada macam-macam lah. Sehingga saya banyak banget lihat seller center, termasuk seller parfum. Saya berani bilang at least 5 saya melihat seller parfum. Dari 5-5-nya ada yang bagus, ada yang lagi jelek dan sebagainya. Cuman yang bagus saya lihat nggak Shopee only. Yang seller parfum yang Shopee-nya yang penjualannya bagus itu nggak Shopee only, alias dia menjual juga di TikTok, di Instagram dan seterusnya, alias holistic 360. Jadi kalau teman-teman jualan parfum dan Shopee aja itu berat. Nah, saya nggak tahu sih masnya ini Shopee aja atau nggak. Dugaan saya iya, dugaan saya dia Shopee aja karena reseller tadi ya. Jadi hanya dia riding the wave ketenaran si brand si Summer Scent tadi. Oke, saya ulangi, yang nomor 3 ini sepengalaman saya kalau teman-teman mau jualan parfum, jangan hanya mengandalkan Shopee, jadi harus 360 omnichannel, ya omnichannel ya. Dari TikTok ya, Shopee ya, Instagram iya, Facebook ya, semuanya. Karena parfum itu mungkin alasannya kenapa kayak gitu, karena parfum itu lintas indera. Dia tuh bukan hanya mata, bukan hanya pegang, tapi juga penciuman. Dan penciuman itu hanya bisa dilakukan kalau barangnya datang. Nah, kalau kita menyerang semua platform, mungkin orang menyerah juga daripada hanya di Shopee aja. Orang menyerah juga, ya sudahlah beli aja walaupun belum mencium. Mungkin analisanya seperti itu. Cuman faktanya di lapangan yang saya lihat yang penjualan parfumnya bagus, itu dia nggak timpang hanya Shopee aja. Kalau penjual jilbab Shopee aja, yang dia hanya jual di Shopee banyak. Penjual tas dia hanya jual di Shopee banyak, yang laris banyak. Tapi kalau parfum saya belum lihat. Mungkin teman-teman sudah lihat. Oke, alhamdulillah. Sip, itu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Ini cuma ngomentarin doang, khususnya buat yang punya toko. Mudah-mudahan memberikan saran positif. Silakan dicerna. Dicerna itu aja, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.